Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para netizen dimanapun berada, Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Kita bertemu kembali di acara Sumsel Live Virtual Fest 2021. Kali ini kita kembali bersama Rumah Sakit Pusri Palembang. Tema kita hari ini sangat menarik bagi ibu-ibu muda yang mungkin sekarang lagi menunggu kelahiran, juga untuk pasangan-pasangan pengantin baru yang sedang program anak, sangat bagus untuk mengikuti tema kita kali ini. Sudah hadir di samping saya dokter cantik, namanya Dr. Syifa Alkaf, SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kandungan Rumah Sakit Pusri Palembang. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Mbak Lisma. Sehat, Dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Ya, tema kita seperti saya sebutkan tadi adalah Enhanced Recovery After Cesarean Section. Wah, ini judulnya bahasa Inggris, tapi kira-kira bahasa Indonesia adalah teknik operasi sesar dan penyembuhan yang lebih cepat pasca melahirkan secara sesar gitu ya, Dok ya. Oke, kita mulai aja, tapi sebelumnya kami ingatkan kepada para netizen, kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Dr. Syifa, mumpung ada di studio, bisa langsung chat di Tribun YouTube-nya Tribun Sumsel atau Sripoku TV, bisa juga lewat Facebook dan Instagram Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Oke, Dok, saya sudah coba mencari di Google tentang data berapa banyak sih orang setiap tahun melahirkan secara sesar, tapi kayaknya sulit untuk menemukan itu. Namun saya punya data bahwa tingkat kematian ibu melahirkan di Indonesia ini ternyata masih cukup tinggi, yaitu 300 per 100.000 kelahiran. Jadi mungkin teknik-teknik sesar seperti ini adalah sangat membantu bagi ibu-ibu melahirkan agar supaya cepat pulih, sehat dan aman ya, insya Allah ya, Dok ya. Insya Allah. Oke. Nah, untuk teknik sesar ini sendiri seperti apa sih, Dok, perkembangannya, dan sejak kapan sih ada metode seperti ini, Dok? Maksudnya metode sesar ya, yang melahirkan bukan dengan normal, Dok. Boleh diceritakan? Iya. Terima kasih Mbak Lisma. Iya. Jadi kita bicara masalah sesar dulu apa eraks dulu nih? Sesar dulu mungkin kita. ya. Oke. Kalau seksio sesar gitu ya, itu merupakan suatu teknik operasi yang ancient ya. Kita bilang ancient itu artinya memang sudah lama sekali. Bahkan konon dikatakan saat sebelum Masehi itu sudah dikenal teknik cesarean section, tapi dengan cara yang sangat tradisional. Artinya melahirkan janin tidak dari pervaginam itu sudah lama gitu ya. Karena alasan-alasan tertentu, tapi tentu pada saat itu tingkat mortalitas atau kematian ibu yang dilakukan seksio itu sangat tinggi ya, bahkan 50%. Nah, yang mungkin banyak dikenal itu entah benar atau enggak itu adalah zamannya Julius Caesar ya, Mbak ya. Mungkin banyak yang tahu bahwa petinju ya. No. Bukan. Dia adalah Kaisar Romawi, Mbak. Yang konon kabarnya adalah orang pertama yang tercatat dalam sejarah itu dilahirkan secara sesar, jadi ibundanya gitu. Tapi itu juga masih benar atau enggaknya masih dipertanyakan kurang lebih. Tapi memang teknik-teknik ini kemudian di abad ke-19 itu sangat berkembang sekali, Mbak, terutama di Eropa gitu ya. Terutama setelah saya lupa persisnya, tapi sekitar 1900-an itu ditemukan pembiusan gitu, Mbak ya. Jadi yang dulunya menggunakan inhalasi gitu ya, ether gitu, sehingga ibu yang dilakukan seksio itu sudah tidak terlalu harus merasakan sakit yang luar biasa gitu. Kemudian juga setelah ditemukannya zaman antibiotik ya, zamannya Alexander Fleming ke sini, itu kan ditemukan antibiotik sehingga infeksi yang dihasilkan akibat tindakan seksio juga bisa diatasi. Nah, dari situ sudah mulai muncullah sesar modern di mana sudah menggunakan anestesi dan sudah menggunakan antibiotik gitu, Mbak, di awal di akhir abad 19 dan di awal abad 20 di awal abad 19. Kemudian kesini akhirnya sangat berkembang lagi berbagai macam teknik, berbagai macam ahli menemukan teknik yang lebih mudah. Ada yang kita kemudian kenal dengan namanya
seksio sesar transperitoneal. Jadi dia dulu kan sayatan tuh di tengah ya Mbak ya. Betul. Akhirnya kan ditemukan oleh Van den Steel itu sayatannya menyilang seperti itu sehingga mengikuti lipatan kulit. Betul. Terus jadi juga saya merasakan banget itu dok. Iya, jadi kakak saya nomor 1 itu zaman tahun 80-an, 90-an itu dia gini dok. Jadi zaman saya tahun 2000-an itu udah gini. Jadi memang maju teknologinya. Oke. Nah, untuk yang akan kita bahas sekarang ini adalah ERAX ya. Boleh katanya ERAX. Jadi ERAX itu Enhanced Recovery After Cesarean Section ya, atau kalau di Indonesia kan mungkin percepatan penyembuhan setelah operasi sesar gitu Mbak. Jadi kalau sedikit kita bicara sejarah, ERAX ini dulunya awalnya adalah teknik yang diajukan untuk pembedahan kolorektal Mbak. Jadi sebelum surgery-nya sesar itu awalnya untuk pembedahan kolorektal. Kolorektal itu usus. Jadi para teman-teman sejawat dari anestesi itu mengembangkan yang namanya Enhanced Recovery After Surgery atau ERAS. Karena dikatakan bahwa dengan mempercepat mobilisasi itu artinya bergerak setelah surgery itu pembedahan kolorektal yang melibatkan usus itu pasiennya lebih cepat sembuhnya, lebih mudah kembali fungsi pencernaannya dan bisa pulang ke rumah dengan lebih cepat. Dan kemudian karena ternyata teknik ini efektif, akhirnya dikembangkanlah untuk surgery yang lain. Contohnya cardiac surgery atau operasi jantung. Dan ternyata sekarang dikembangkan untuk seksio karena ternyata sangat baik hasilnya, sangat menjanjikan dan sangat positif. Iya. Itulah yang disebut dengan enhanced recovery. Berarti ini era tahun berapaan ini, Mak? Mulai baru-baru ini saja. Memang kalau di luar mungkin sudah lebih lama ya, tapi kalau di Indonesia mungkin sekitar 2 tahun belakangan ya baru sangat membooming gitu. Iya. Oke. Ini saya balik lagi ke belakang, Dok. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan seorang ibu hamil tuh harus diambil tindakan sesar? Apakah semua ibu hamil itu kan normal memang lebih baik ya dok ya? Tapi kalau sesar itu ada penyebabnya itu seperti apa sih dok? Oke. Kalau di dalam ilmu kebidanan nih Mbak Risma, kita sebut yang namanya indikasi obstetri. Jadi indikasi obstetri itu adalah indikasi atau penyebab di mana seorang ibu itu ternyata harus dilakukan sesar. Contohnya, misalnya dia darah tinggi nih dalam kehamilan. Ada riwayat ya. Dikhawatirkan kalau mengedan itu bisa menimbulkan kejang gitu ya. Kita sebut sebagai preeklamsia. Nah biasanya itu akan diakhiri dengan sesar. Atau ibunya panggulnya sempit sehingga tidak bisa lewat dari vagina, itu juga salah satu indikasinya. Kemudian juga misalnya malpresentasi atau kelainan letak janin sungsang, terutama jadi bokongnya duluan. Kalau istilah kita pandu. Saya dulu anak pertama karena itu. Oh gitu ya. Sungsang akhirnya saya sesar. Nah itu salah beberapa di antara indikasi untuk melahirkan sesar. Namun kesini kita tidak menutup mata bahwa ternyata sesar ini ada namanya sesar on demand. Ada ibu-ibu yang karena merasa khawatir untuk melahirkan secara normal. Dan itu secara etis diperbolehkan karena proses persalinan adalah proses yang sifatnya personal ya. Jadi itu adalah choice dari pasien dan kita harus hargai itu. Kalau memang pasien merasa dia tidak mampu untuk melahirkan secara normal, dia boleh memilih sesar gitu. Dan dokter tidak boleh memaksa gitu. Tapi tidak juga membujuk sih. Betul. Karena walaupun bagaimanapun normal itu lebih pasca penyembuhannya memang lebih cepat mungkin ya. Teorinya sih seperti itu. Tapi dengan adanya ERAX ini diharapkan penyembuhan pasca sesar itu bisa sebanding dengan setidaknya tidak terlalu jauh bedanya dengan yang pervaginam kayak gitu. Jadi buat teman-teman netizen ya perlu diketahui kalau misalnya pakai yang metode lama itu minimal tuh udah 4 sampai 5 hari itu berada di rumah sakit kayak saya merasakan berapa lamanya tinggal di rumah sakit. Nah, tapi kabarnya kalau dengan ERAX ini itu 1 sampai 24 jam, 2 hari udah bisa pulang. Nah, boleh dok diceritakan kenapa bisa metode ini bisa percepatan pemulihan itu cepat dan kalau ibunya sehat 2 hari itu udah bisa pulang ke rumah. Gimana dok?
Iya, sama nih Mbak. Jadi Mbak Lisma saya juga punya pengalaman mengalami sesar nih. Jadi menurut saya proses persalinan itu sesuatu yang sangat personal ya Mbak Iya, ya. betul. Dan sangat-sangat jadi dikenang gitu ya sama ibu yang mengalami gitu. Jadi artinya baik buruknya proses persalinan itu akan sangat melekat diingatan sampai seumur hidup gitu. Kalau misalnya jelek bisa jadi trauma ya Dok bisa ya? jadi trauma. Betul. Makanya dari karena alasan itulah kita para medis dan medis itu ingin menimbulkan kesan yang sangat baik dalam proses persalinan baik vagina maupun sesar, sehingga ketika ibu itu pulang dia merasa bahagia gitu. Tidak nyeri, senang, dan bisa langsung berkumpul dengan keluarga, bisa langsung melakukan proses menyusui, dan itu akan menimbulkan kesan yang baik dan juga menghilangkan trauma, ya. Karena ternyata angka depresi dan trauma pasca persalinan itu cukup tinggi pada ibu-ibu yang melahirkan sesar dan mengalami nyeri secara kronis, Mbak. Nyeri kronis itu artinya nyerinya itu bertahan lama, sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun bahkan setelah sesar, dan itu adalah ada kontribusi kita juga karena proses sesarnya dan juga karena penyembuhan di awalnya mungkin kurang sempurna. Itulah kenapa akhirnya dikembangkan metode ERAX ini. Kalau bisa saya ceritakan secara singkat, jadi metode ERAX ini itu ada 3 tahap, Mbak. Ada fase preoperatif atau sebelum operasi, kemudian fase intraoperatif atau selama operasi, dan fase postoperatif atau setelah operasi. Nah, fase preoperatif itu nanti persiapannya kita sebagai tenaga medis itu harus melakukan informed consent atau penjelasan dulu kepada pasien dan keluarganya tentang ERAX, sehingga pasien nggak terkejut. Oh gini, oh nanti ibu akan dipuasakannya lebih singkat, nanti akan begini-begini gitu dijelaskan. Kemudian yang itu biasanya beberapa lama tuh Dok? Makan waktu berapa lama? Persiapan sesar aja, misalnya dia mau disiapkan sesar seminggu lagi, nah itu kita sudah mulai kita sudah inform konsen. Kemudian yang kedua adalah puasa, Mbak. Puasa. Kalau biasanya kan puasa tuh bisa 8-10 jam gitu ya, bahkan ada yang 12 jam gitu, dan itu menyebabkan tidak nyaman, pasien tidak nyaman. Nah di metode ERAX itu puasanya dipersingkat, Mbak. Jadi 8 jam itu kita boleh makan berat, kemudian 6 jam itu light meal. Light meal itu seperti makan roti, makan bubur ringan gitu ya. Dan 2 jam sebelum operasi masih boleh minum air gula. Walah, enaknya. Iya. Bisa minum jus apel tapi yang tanpa ampas. 2 jam sebelum operasi. 2 jam sebelum operasi. Itu supaya apa tuh makanan supaya minum yang mempertahankan manis-manis? kadar gula. Supaya ibunya tidak mengalami kekurangan gula selama operasi. Nah, itu persiapan sebelum operasinya ya. Kemudian selama operasi nih Mbak. Intraoperatif tadi ya. Jadi intraoperatif si pasien itu dilakukan di suatu kondisi di mana ruangannya hangat. Ruangan operasinya tidak boleh terlalu dingin. Jadi antara 22 sampai 25. Karena pasien juga jadi akan merasa lebih nyaman, Mbak. Kemudian inti dari ERAX adalah obat-obatan yang diberikan. Itu nanti sebenarnya sejawat anestesi yang lebih paham ya. Tapi kurang lebih obat-obatannya akan diberikan yang bentuknya opioid itu diminimalisir. Kemudian jumlah obatnya lebih sedikit gitu ya, tapi dipertahankan supaya pasien itu tidak kekurangan cairan selama operasi, tidak mual, dan ditambah obat-obatan anti nyeri lebih cepat. Jadi pada saat operasi itu sudah diberikan obat-obatan anti nyeri. Bahkan obat anti nyerinya juga bisa disuntikkan ke bagian yang mau dioperasi. Sehingga kalau proses anestesinya masih tetap Dok ya? Masih tetap sama, spinal, tapi jenis obatnya yang dimodifikasi dari sejawat anestesi seperti itu. Artinya obat-obatan anti nyerinya dimodif sedemikian rupa sehingga pasien tidak merasa nyeri dan tidak merasa mual selama operasi. Gitu. Dan yang ketiga, kaitannya dengan bayi, itu semaksimal mungkin dilakukan bonding bonding itu artinya pertemuan antara ibu sama bayi langsung dengan bayi. Bahkan ada yang dinamakan delayed cord clamping namanya. Jadi tali pusatnya itu tidak langsung diikat, ditunggu dulu selama 1 menit supaya darah dari tali pusat itu masih mengalir. Kemudian segera setelahnya langsung dipertemukan dengan ibunya dalam kondisi yang hangat. Belum dimandiin ya? Pokoknya dari keluar langsung ke ibunya. Itu alasan-alasannya selama intraoperatif tadi Mbak ya. Kemudian segera setelah operasi itu nanti yang paling penting adalah mempertahankan obat-obatan anti nyeri tadi, sehingga
sebisa mungkin pasien itu tidak merasa nyeri, Mbak. Karena nyeri sesar ini kan yang benar-benar bikin trauma ya, betul. Bikin stres, bikin ibunya tuh jadi malas bergerak. Benar. Jadi diusahakan pasiennya nggak nyeri dengan berbagai macam obat-obatan, kemudian early mobilisasi. Maksudnya pasien boleh bergerak sesegera mungkin. Kalau dulu kan 12 jam. 12 jam harus tidur sampai. Duduk baru boleh 24 jam. Betul. Kalau sekarang bahkan 30 menit setelah operasi itu sudah boleh menurunkan kaki dari tempat tidur. Oh walah, 30 menit ya? Iya. Kemudian 2 jam itu udah boleh duduk. 2 jam udah bisa duduk. 2 jam udah boleh duduk dan 3 jam udah boleh pengen jalan. Hamil lagi. Jangan. Udah berapa? Jangan ya dok ya. Udah 3 kali sesarnya. Iya. 3 jam tuh udah boleh jalan, Mbak. 3 jam udah bisa boleh jalan. Iya. Ya. Dan kateter udah dilepas, jadi pasien udah pasti ngerasa nyaman banget. Udah boleh makan, udah boleh langsung menyusui bayinya gitu. Jadi kebayang kalau melahirkan itu menyenangkan. Dok ya, dapat dede, terus dia nggak terlalu nyeri, sakit, mobilisasinya bisa cepat, bisa pulang cepat gitu. Iya. Nah, apakah hampir semua rumah sakit termasuk rumah sakit Pusri sudah mengembangkan metode ini, Dok? Iya, sebenarnya kalau di Jakarta kayaknya sudah banyak ya yang menggunakan metode ERAP ini karena ternyata sangat efektif dan minim resiko. Nah, kalau untuk rumah sakit Pusri sendiri memang sedang dipersiapkan, Mbak. Insya Allah akan segera launching, Mbak Ade ya. Oh, alhamdulillah. Insya Allah akan segera launching, jadi ERAP akan juga bisa diterapkan di rumah sakit Pusri gitu, Mbak. Oke, berarti akan perdana mungkin Insya Allah ya. Mungkin live session kita perdana. Iya. Oke, Dok. Nah, itu berarti metode ini memang membuat efektif, gak terlalu lama di di rumah sakit gitu ya, Dok ya. Terus apakah ada pasca ininya, Dok? Untuk ketika mereka ibu-ibu udah pulang ke rumah, apakah tetap harus memberikan informasi ke rumah sakit atau seperti apa, Dok? Perawatan di rumah. Betul. Karena belum terlalu banyak populasi ERAX ini, memang sebaiknya pasien masih dipantau sih. Jadi misalnya hari ini operasi, besok udah pulang nih, tapi pasien akan meninggalkan nomor telepon yang bisa aksesibel gitu, dan sebaiknya memang pihak rumah sakit memantau kondisi pasien secara jarak jauh, artinya diberikan edukasi kalau terjadi tanda-tanda bahaya, itu sebaiknya tetap segera menghubungi atau datang ke rumah sakit gitu, Mbak. Iya. Jadi tetap dipantau sih. Oke, Dok, apa benar kalau sesar itu memang batasnya 3 ya, Dok? Seperti apa? Itu dulunya sih, Mbak. Dulunya, tapi kalau dengan metode seperti ini, sebenarnya ERAX ini kalau dari segi teknik ya, Mbak ya, teknik operasi itu tidak terlalu berbeda kalau dari kami yang izin ya. Mungkin kalau dari obat-obatan anestesi yang lebih banyak perubahannya gitu, modifikasinya. Kalau kita sendiri tidak terlalu banyak. Katanya sayatannya lebih kesedikit, terus sebelum ERAX pun kita sudah melakukan teknik itu, sayatan seminimal mungkin, kemudian kalau kita sebut sebagai minimal handling, jadi kita tidak terlalu banyak melakukan manipulasi. Kalau dulu kan mungkin ya rutin mengeluarkan rahim ke luar perut selama sesar. Kalau sekarang tidak disarankan kalau tidak ada indikasi. Begitu juga dengan melakukan berbagai macam kauterisasi yang terlalu berlebihan, itu dikurangi untuk mengurangi nyeri, karena semakin banyak kita melakukan manipulasi, semakin banyak nyerinya. Nah, satu lagi adalah tadi teknik memberikan obat bius sepanjang daerah operasi supaya nyerinya itu benar-benar minimal, Mbak, bahkan hilang, benar-benar nggak berasa gitu, dan pasien jadi merasa nyaman. Tapi kalau teknik yang lain, cara penjahitan, cara mengeluarkan bayi hampir sama. Oh iya. Jadi saya masih exciting ya, bisa pulang dalam waktu 2-3 hari, itu sudah pokoknya kalau sudah merasakan melahirkan sesar itu, waduh rasanya seperti apa? Traumatis kan? Kebanyakan pasien itu tuh memang traumatis, dan traumatis ini nih, jadi kalau menurut penelitian, nyeri yang didapatkan di awal-awal itu acute pain kita sebut, Mbak. Kalau itu terjadi, itu bisa berlanjut menjadi chronic pain atau nyeri yang jangka panjang. Nah, nyeri jangka panjang ini susah ngilanginnya, Mbak. Bisa bertahun-tahun. Pasien itu bahkan ada pasien saya yang disugesti karena itu ya? Tidak juga. Memang terasa ya? Jadi 1 tahun tuh masih nyeri gitu. Dan itu membuat mereka jadi putus asa gitu. Nah ini adalah kontribusi di awal proses sesarnya. Jadi kita
mencegah di awal nih supaya tidak terjadi chronic pain, ibunya bisa depresi pasca persalinan, postpartum blue gitu ya. Jadi akhirnya tidak berhasil ASI eksklusif. Ya. Karena nyeri jadi malas menyusui gitu. Nah, mudah-mudahan dengan metode ERAX ini pasien jadi lebih nyaman, lebih cepat menyusui, lebih cepat sembuh gitu. Lebih cepat beraktivitas iya, gitu ya. lebih happy kayak Cherry Bell ya kemarin yang udah joget-joget ya. Apalagi banyak sekarang wanita karir kan udah cuti gak lama-lama ya dok ya. Oke, saya termasuk yang 3 anak tuh sesar semua. Jadi anak pertama karena sungsang, anak kedua itu mau normal dok tapi nggak maju-maju. Begitu mau sesar tensi saya naik. Oh, karena masih ingat zaman waktu melahirkan anak pertama, betul. Jadi kayaknya ERAX ini memang solusi ya buat ibu-ibu muda yang mungkin lahiran pertama ya, rasanya seperti apa gitu ya dok ya. Oke, kita coba apakah sudah ada pertanyaan yang masuk dari para netizen. Oh ada nih dok, udah banyak tapi kecil banget, gak kelihatan, Lofi. Coba diperbesar dikit. Dok, sambil nunggu aku mau tanya juga, apakah metode ini biayanya mahal dok? Kalau misalnya, kalau misalnya kan biasanya udah di cover oleh BPJS atau dari asuransi lain, boleh dok. Tapi kalau misalnya dengan biaya sendiri, boleh sih dok, gak apa-apa disebutin. Kalau biaya sebenarnya ada yang lebih kompeten untuk bicara ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dibanding dengan yang metode lama dok, karena dengan ERAX ini loss atau length of stay itu jadi lebih singkat ya mbak ya. Jadi sebelumnya 3 hari 4 hari bisa sehari aja, 2 hari maksimal bisa pulang. Berarti kan harusnya lebih hemat. Ya. Kemudian modalitas anestesi yang diberikan pun juga lebih sedikit sebenarnya karena tadi dia meminimalisir pemberian opioid kan dan pemberian analgesik atau obat anti nyerinya itu jangan terlalu berlebihan. Karena kalau berlebihan tuh jadinya kayak bahasanya tuh kecanduan gitu. Nah, jadi kalau dihitung-hitung kayaknya malah lebih hemat. Cuma asal lebih aware aja karena perawatnya harus ngasih 2 jam sebelum itu minum ya kan. Terus mobilisasinya jadi lebih cepat. Jadi si paramedisnya harus lebih sering mantau gitu-gitu aja sih secara SOP. Tapi kalau biaya saya pikir bahkan malah menguntungkan. Dari 5 hari jadi 3 hari. Iya, jadi hemat dong. Oke. Nih, ini ada pertanyaan dok. Pertama ini dari Linda di Facebooknya Sriwijaya Post. Dok, saya mau bertanya berapa lama proses penyembuhan dengan menggunakan metode ini dan apakah berbeda dengan sesar pada umumnya? Nah, tadi udah dibahas tapi boleh dok dijelasin lagi ya. Iya, apa kabar Ibu Linda? Terima kasih pertanyaannya. Proses penyembuhan secara umum sebenarnya sama. Tapi memang karena proses mobilisasi atau bergeraknya boleh lebih cepat gitu ya. Jadi kalau pada umumnya sesar yang sebelumnya itu 12 sampai 24 jam baru boleh ke kamar mandi atau ke kamar kecil. Nah, ini dengan metode ERAS 2 jam sampai 3 jam ibunya udah boleh buang air kecil sendiri ke kamar mandi sehingga bisa jalan sendiri. Iya, mobilisasinya jauh lebih cepat cepat. Dan diharapkan nyerinya juga sudah jauh lebih minimal dan pasien bisa jauh lebih cepat pulang ke rumah. Kurang lebih itu sih bedanya. Mendengar itu aja udah senang banget ya. Iya. Udah banyak banget yang pengen. Jadi yang belum hamil pun udah pengen nanti, dok saya ERAX, dok bukannya mau lahiran normal aja saya bilang. Udah buru-buru mau ERAX aja. Pada ini minta ya dok. Oke, kita coba yang kedua dari Nuri di YouTube-nya Tribun Sumsel. Saya ibu dengan 2 orang anak dengan melalui proses sesar. Anak pertama kedua dengan rata-rata proses penyembuhan 5-6 hari. Dok, yang ingin saya tanyakan, apakah pada saat anak ketiga nanti lahiran dengan menggunakan cara ini bisa lebih cepat sembuh dari sebelumnya, tuh kan dok? Ini kelihatan ada traumanya ya dok ya. Nih Mbak Nuri, Mbak Nuri udah ini. Kebayang ya, maksudnya ngebayangin nyerinya. Mau anak ketiga dengan cara sesar. Silakan dok. Iya, terima kasih juga Ibu Nuri sudah bergabung. Jadi untuk baik dengan persalinan pertama maupun persalinan bekas sesar itu boleh menggunakan ERAX ya. Bahkan yang udah 2-3 kali sesar pun tetap boleh menggunakan ERAX. Bahkan merupakan indikasi supaya yang sekarang ini dengan metode ERAX nyerinya lebih minimal, penyembuhannya lebih cepat kayak gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ibu penyembuhannya nggak 5-6 hari, tapi cukup 2 hari saja udah bisa. Amin. Udah bisa jalan dan jaga-jaga gitu ya. Kalau anak satu kedua udah sesar, ketiga memang harus sesar lagi kan dok ya? Terutama dok? Kalau kita bicara resiko sih mbak. Kalau kita sudah pernah sesar pertama kali, itu
Kalau bisa bilang resikonya untuk terjadi yang namanya ruptura atau robekan jalan rahim bekas sesarnya itu sekitar 1,5% resikonya. Tapi ketika sudah sesar yang kedua itu lebih dari 5% terjadinya resiko robekan bekas sesarnya. Makanya kadang beberapa orang tidak ingin mengambil resiko gitu ya. Jadi ya udah akhirnya sesar lagi, meskipun tetap ada tempatnya untuk melakukan yang namanya VBAC. VBAC itu vaginal birth after cesarean atau melahirkan normal setelah riwayat sesar. Masih bisa sebenarnya ya. Terutama kalau 1 kali itu masih bisa. Tapi dengan catatan apostrofinya banyak, syarat dan ketentuan berlaku. Nggak semuanya boleh. Jadi. Nah, terus kalau yang ketiga itu memang tempatnya masih tempat yang sama, Dok? Biasanya sih ya. Sama ya, biasanya buka yang lama terutama gitu. Kalau kecuali kalau di tempat itu sudah terganggu pendarahannya, mungkin sangat lengket, sulit diakses. Ada keloid mungkin ya, Dok? Kalau keloid nggak ada pengaruh? Dari kulit atau yang di dalam? Kalau bicara yang dari luar pasti kita lakukan sayatan sebisa mungkin di tempat yang sama. Tapi kalau yang di dalam, yang di rahim, biasanya juga di tempat yang sama, kecuali kalau di tempat yang sama itu sudah sulit diakses. Artinya memang lengket atau terlalu tipis, pembuluh darahnya banyak. Nah, baru kita cari yang tempat titik lain gitu. Ya, semoga menjawab Ibu Nuri tadi ya dari jawaban Ibu Dokter. Ini pertanyaan yang ketiga, Dok, dari Nyonya Lia, YouTube Sri Poku TV. Untuk yang sudah pernah sesar, kemudian sesar untuk kedua kalinya saat lahiran anak kedua, apakah ada efek sampingnya, Dok? Lalu proses pemulihannya akan samakah? Nah, jadi ini kayaknya ibunya udah pernah melahirkan sesar. Kemudian apakah untuk kedua kalinya, apakah ada efek samping? Lalu proses pemulihan. Nah, ini kayaknya trauma ya, juga nih, Dok. Jadi memang isu yang terbesar dari sesar ini adalah postoperatif atau pasca sesarnya, Mbak. Itu selalu membuat ada yang nyeri yang berkepanjangan, bergeraknya kelamaan, maaf karena kurang bergerak jadi proses flatus atau ininya buang anginnya terlambat, jadi nyeri, bolak-balik di situ deh kayak benang jadi kayak lingkaran setan gitu ya. Nah, itulah sebenarnya spiritnya ERAKS itu di situ untuk membuat ibu-ibu yang terpaksa yang harus melakukan sesar itu merasa nyaman melakukan sesar dan tidak harus trauma dan dapat mendapatkan kesembuhan yang lebih cepat serta efek samping yang minimal. Jadi kalau efek samping sih minimal sekali. Mungkin sedikit ada mual. Memang karena dengan obat-obatan morfin tadi katanya sedikit ada mual. Tapi mual ini biasanya kita sudah antisipasi dengan pemberian obat anti mual selama operasi. Jadi ibunya belum keburu mual udah dikasih dulu obat anti mual. Belum keburu nyeri udah dikasih dulu gitu. Sedia apa yang sebelum hujan lah kurang lebih ya. Ya, jadi jangan khawatir buat Ibu Nyonya Lia. Mudah-mudahan efek mungkin program kedua ya, anak kedua mungkin jangan khawatir. Insya Allah kalau memang ini ERAKS ini udah mulai dilakukan ya di Rumah Sakit Pusri, bisa efek samping yang dikhawatirkan nggak terjadi ya, Dok ya. Ya. Oke, kita lanjut. Ada dari Tria di Facebook Tribun Sumsel. RS Pusri sudah bisa menerima pasien untuk kelahiran sesar dengan yang disampaikan dokter nggak? Kayak tadi, Dok. Iya, terima kasih Bu Tria. Jadi untuk di Rumah Sakit Pusri sendiri sedang disiapkan Ibu untuk SOP dan juga metode yang secara rincinya gitu ya. Insya Allah akan segera launching. Jadi Rumah Sakit Pusri akan segera bisa melayani lahiran sesar dengan metode ERAKS secepatnya. Akan segera diumumkan kayaknya. Jadi kalau Ibu Tria baru 6 bulan, Insya Allah. Nah, nyambung ke Yuni, Dok. Dari Yuni, Facebook Tribun Sumsel, Dok, apakah Rumah Sakit Pusri menerima pasien BPJS menggunakan metode ini, Dok? Nah, mungkin menunggu launching tadi, Dok. Iya, lagi-lagi saya belum bisa jawab. Lagi diiniin ya. Semoga juga bisa di-cover oleh BPJS, karena kalau lihat dari modalitas yang digunakan juga tidak terlalu berbeda dengan cuma perbedaan tadi obat-obatannya ya, Dokter tadi ya. Lebih minimal malah Mbak obat-obatannya. Iya. Jadi sedang ditunggu, sedang digodok ya dari Mbak Yuni tadi. Secepatnya. Oke, Dok.
sambil kita masih menanti pertanyaan dari para netizen, saya mau tanya juga, Dok. Dalam pasca penyembuhan ini, Dok, apakah asupan gizi ya, makanan yang kita asup oleh ibu-ibu pasca melahirkan itu mempengaruhi tingkat penyembuhan pasca melahirkan sesar, Dok? Bagus banget pertanyaannya, Iya. Alisma. Kayaknya itu yang belum sempat dibahas tadi ya. Jadi isu yang paling penting juga dengan metode ERAX ini adalah persiapan selama sebelum operasi. Saya tadi maaf lupa menjelaskan. Selama kehamilan, seorang ibu itu sudah harus mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Yang baik. Artinya dia tidak boleh anemia atau kurang darah, tidak boleh kekurangan protein, tidak boleh defisiensi vitamin D, seng, dan sebagainya. Karena apa? Karena nutrisi ini penting untuk proses penyembuhan. Penting untuk menahan nyeri. Jadi ibu-ibu yang mengalami defisiensi nutrisi akan mudah mengalami nyeri. Nah, kenapa itulah asupan gizi selama kehamilan itu perlu sekali dilakukan. Dan begitu juga tadi ketika kita bahas sebelum operasi, pasien diberikan minum glukosa, air gula, itu 2 jam sebelum operasi. Supaya apa? Supaya selama operasi pasien tidak mengalami penurunan kadar gula yang bisa menyebabkan gangguan penyembuhan pasca operasi. Kemudian setelah operasi pun pasien sebaiknya langsung makan. Malah justru harus makan. Ya, mungkin diawali dengan minum air hangat, ngunyah-ngunyah permen karet, itu segera setelah operasi. Kemudian makan yang ringan, mungkin boleh roti atau boleh biskuit gitu ya. Kemudian 1 jam itu langsung makan makanan yang berat, itu udah boleh. Supaya apa, Mbak? Supaya bowel function atau fungsi ususnya itu udah langsung bergerak tuh. Karena kan sering kan kalau udah kentut belum, maaf gitu ya, biasanya kalau habis operasi. Nah, dengan kita makan itu merangsang usus bergerak. Jadi fungsi buang angin dan juga buang airnya lebih cepat dan penyembuhannya akan jauh lebih cepat gitu. Bagus sekali pertanyaannya. Nah, setelah pascanya, Dok, seperti apa? Sama. Jadi intinya kalau nutrisi sama ya, setelah operasi itu dijaga. Jadi mungkin di rumah ya, perawatan di rumah. Kalau dulu kan banyak yang nggak boleh makan telur, nggak boleh makan ikan, nanti alergi, nanti nggak sembuh lukanya. Nah itu justru kebalik. Takutnya tuh gatel juga dong di tempat yang ini. Jadi sebenarnya pada pasca operasi itu justru perlu sekali asupan terutama protein gitu ya, vitamin C untuk menimbulkan menghidupkan kembali kolagen gitu ya, dan juga berbagai antioksidan untuk mencegah proses inflamasi atau peradangan dan juga mempercepat penyembuhan luka. Nah itu harus dilakukan segera setelah operasi. Jadi itu kurang tepat ya kalau misalnya ada yang bilang nggak boleh makan telur, nggak boleh makan ikan, kecuali memang ibunya alergi. Artinya memang dari sebelumnya kalau makan telur gatal-gatal ya udah, berarti mungkin yang itu dihindari. Tapi selagi ibunya nggak alergi, boleh semua. Saya itu kalau habis melahirkan disuguhi ikan delek. Iwak delek. Ya, iwak delek, benar. Gimana tuh, Dok? Sesuai nggak tuh tinggi protein apa memang? Banyak penelitian sih Mbak, kalau ikan gabus itu dia memang mengandung albumin. Albumin itu adalah bagian dari protein yang penting untuk mempertahankan kekentalan dari darah ya. Nah itu juga penting untuk proses penyembuhan luka di awal. Ya di awal, jadi dia biar bisa cepat nutup. Benar berarti gitu. Ya, Dok, itu benar, maksudnya cepat sembuh, lukanya cepat. Benar nih ya. Alhamdulillah kita punya kearifan lokal ya. Iya betul. Punya ikan gabus. Iya. Terus kalau pulang itu suka disuguhin 1 ekor ayam, Dok, disuruh ngabisin. Waduh, itu gimana? Iya, mungkin itu. Jadi tujuannya memang sangat betul supaya meningkatkan asupan protein ya, Dok ya. Cuma memang kalau sesuatu jangan berlebihan. Jangan berlebihan, nanti ibunya malah mual ya. Iya, Dok. Oke, udah masuk lagi, Dok, pertanyaan. Dari Dian Mini Abi Lafik dari Facebook Tribun Sumsel. Saya sedang hamil 8 bulan, anak ketiga dengan riwayat sesar selama hamil pertama dan kedua. Saya mau tanya kira-kira berapa lama lagi metode ini mulai bisa dilakukan? Karena saya ingin sekali pas lahiran awal bulan ini menggunakan metode ini. Nah, dokter, ini udah saya colek direktur rumah sakit Pusri dulu nih. Dokter Beni, gimana nih dok? Kayaknya udah nggak tahan ibu-ibu pengen segera di launching metodenya. Tertarik ya dengan ERAX ini. Berdoa aja, mudah-mudahan abis ini pulang ini kayaknya saya langsung ini
langsung langsung disenggol dicoba lagi ya, ya. Dok ya. Disenggol lagi direkturnya biar cepat, nanti insya Allah mudah-mudahan awal Tapi bulan kalau nanti di rumah udah sakit lain, walaupun kita ini sebagian sebenarnya iya, di Palembang udah ada sudah ya, Dok? ada ya. Oh. Ada yang memang melakukan erak secara full, ada yang memang lebih ke metode nyerinya saja gitu ya. Tapi kalau memang kita mau ideal sebenarnya erak itu tadi dari sebelum, selama, setelah itu benar-benar komprehensif. Iya, betul. Oke, Mbak Dian, kalau misalnya RS Pusri dalam awal bulan ini belum, ternyata di Palembang sudah ada rumah sakit yang melaksanakan metode erak seperti ini. Oke, Mbak Dian, semoga selamat ya, Dok. Mbak Dian ya. Lancar ya. Lancar luncur nanti. Oke, pertanyaan ke-7 dari Agnes di Facebook Sriwijaya Pos. Dok, apa yang membedakan sesar dengan eraks ini dengan sesar biasa? Obatnya kah atau prosesnya? Mungkin dokter boleh jelasin lagi. Iya, saya kembali jelasin lagi coba ya. Jadi kurang lebih, terutama eraks ini adalah suatu pendekatan yang multimodal, artinya pendekatan holistik untuk mencoba membuat proses persalinan dengan sesar itu menjadi lebih nyaman dan pasien menjadi lebih cepat sembuh dengan berbagai macam pendekatan. Satu, pendekatan nutrisi tadi yang sering kita bahas ya, bahwa nutrisi selama kehamilan dan selama proses operasi itu dijaga. Kemudian yang kedua, pendekatan nyeri. Bagaimana caranya dari dokternya dan dari para medisnya itu memberikan modalitas anti nyeri sehingga pasien tidak sangat minim merasakan nyeri selama dan setelah operasi. Yang ketiga adalah modalitas untuk mobilisasi atau bergerak. Sebisa mungkin pasien dengan metode eraks ini mendapatkan kembali mobilitasnya dengan segera. Jadi kalau dulunya lebih lama, misalnya 12-24 jam, dengan metode eraks ini diusahakan dalam 2 jam pasien sudah bisa berdiri, dalam 3 jam sudah bisa jalan. Gitu. Jadi itu sih inti proses yang berbeda. Kalau cara menjahitnya, cara mengeluarkan bayinya masih sama. Masih sama. Iya. Tapi itu tadi tidak merasakan nyerinya minimal. Kalau nggak merasakan salah juga nanti saya. Mobilisasinya lebih cepat. Dan nutrisinya juga lebih optimal. Gitu, itu sebenarnya cita-cita ibu melahirkan. Semua ibu melahirkan pasti pengennya tuh cepat sembuh, cepat pulang gitu. Iya, jadi begitu Mbak Agnes, bahwa memang metode eraks ini alhamdulillah ya tim dokter sudah menemukan cara yang lebih bagus, lebih memberikan rasa nyaman, lebih bersahabat kepada ibu hamil. Oke, kita udah di penghujung ini, Dok. Mungkin dokter bisa menyimpulkan kembali atau mungkin ada pesan-pesan juga kepada ibu-ibu yang saat ini setengah hamil untuk seperti apa menjaga kesehatan sampai kemudian mereka bisa aman dan lancar dalam bersalin. Iya, Ibu Lisma. Jadi intinya di dalam kita tahu bahwa proses persalinan seperti yang saya jelaskan tadi adalah suatu yang sangat personal dan sangat berdampak. Jadi semua ibu tuh inginnya persalinannya itu berlangsung secara aman, nyaman dan bahagia, gitu ya. Untuk itu kita semua harus bekerja sama, baik ibunya, para medis dan juga semua elemen itu harus bekerja sama. Ibunya harus menjaga kesehatan dan juga memeriksakan kehamilan secara rutin, menjaga nutrisi selama kehamilan agar mendapatkan kehamilan yang sehat. Itu dulu syaratnya. Kemudian bagaimana dengan proses persalinannya? Sebenarnya sesar itu adalah suatu pilihan yang tidak harus menjadi pilihan utama ya. Kita tetap mengutamakan persalinan itu persalinan secara normal. Namun apabila memang terpaksa harus sesar karena berbagai macam alasan, maka kita usahakan sesar itu menjadi sesuatu yang tidak stressful, tidak mencemaskan gitu ya. Dan ibunya juga harus ikut berkontribusi. Artinya kalau ibunya sudah cemas banget, ketakutan, itu biasanya sulit kita menerapkan metode erak. Karena ibunya akan sulit disuruh mobilisasi gitu. Jadi kerjasama semua pihak untuk melakukan proses erak ini supaya nanti persalinan itu berjalan nyaman, aman, sehat, gitu. Jadi semua happy, semua bahagia. Amin ya. Amin. Iya. Jadi
ibu-ibu jangan cemas, tetap mengusahakan asupan gizi yang baik, vitamin kalau dikasih dokter diminum, ya dok ya, supaya itu tadi proses kelahiran bisa lancar dan pascanya, yang penting pascanya adalah ibunya sehat dan bayinya sehat, iya dan selamat. Oke dok. Terima kasih banyak bincang-bincang ini kita singkat sebenarnya ya dok ya, cuma informasinya udah banyak dan insya Allah lumayan lengkap. Terima kasih buat netizen yang sudah mengajukan pertanyaan kepada Ibu Dokter dan insya Allah kami akan datang lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Satu pesan kepada para netizen, silakan nonton Facebook, IG dan YouTube Sri Poku TV dan Tribun Sumsel. Ajukan pertanyaan jika tayangan ini sudah selesai dan akan kami teruskan ke dokter untuk menjawab pertanyaan. Tuh, kan masih ada yang kesempatan buat nanya kalau masih ada yang ketinggalan tadi, ini karena tayangannya tetap bisa dilihat walaupun kita sudah nggak live lagi. Iya. Oke dok ya, makasih banyak Ibu Lisma. Terima kasih para netizen, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Dadah.